Coba kita lihat satu ayat ini dulu supaya ini jadi pegangan buat kita untuk kita belajar lebih jauh apa yang Tuhan rindukan atas kehidupan kita ini. Yesaya 49 ayat 6. Yesaya 49 ayat yang ke-6. Saudara, tidak ada nabi lain selain Yesaya yang paling lengkap menubuatkan tentang Tuhan kita Yesus. Dari Maria hamil sampai kelahiran, sampai pelayanan, sampai penderitaannya, sampai kematiannya, sampai kenaikannya ke surga, dan sampai kedatangannya kembali kedua kali, Yesaya itu paling lengkap. Dan kita bersyukur ada kitab Yesaya. Nah, jarak Yesaya ke kelahiran Tuhan Yesus itu 800 tahun. Jadi cukup lama. Nah, 800 tahun sebelum Tuhan Yesus datang ke dunia, dan kita di tahun Januari ini memperingati Natal juga, nanti malam ada KKN Natal dari Women's Globe. Nah, 800 tahun sebelum Yesus datang, sebelum lahir, ternyata Papa di surga sudah memberi peringatan. Dan peringatan ini tegas sekali. Ya, silakan baca dulu sama-sama. Ada ya di layar. 1, 2, 3. Terlalu sedikit bagimu hanya untuk menjadi hambaku, untuk menegakkan suku-suku Yakub, dan untuk mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara. Terus, Tapi aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi. nah, kata tetapi kita ganti karena kata tetapi itu kurang kuat penekanannya. Karena, jadi begini, terlalu sedikit bagimu hanya untuk menjadi hambaku, untuk menegakkan suku-suku Yakub dan mengembalikan orang-orang Israel masih terpelihara. Karena, jadi begini, 800 tahun sebelum Tuhan Yesus datang, Papa di surga sudah, orang Jawa bilang wanti-wanti, memperingati dengan keras. Kalau saya pakai terjemahan sehari-hari begini, Yesus, awas. Kalau engkau sudah tiba di dunia nanti dan pelayananmu hanya untuk mengurus orang-orang Israel dan suku-suku Yakub yang masih terpelihara, kata ini penekanan. Kalau saudara mendengar kata masih terpelihara, itu artinya apa? Posisinya bagaimana? Sudah aman atau belum? Masih terpelihara. Sudah aman atau belum? Sudah, masih kok. Iya toh? Masih terpelihara. Jadi sudah aman. Nah, di dalam perjanjian baru, siapa orang-orang Israel dan siapa suku-suku Yakub itu? Jawabannya adalah kita yang sudah diselamatkan. Nah, Papa di surga memberi peringatan. Awas Yesus. Kalau kamu sudah tiba di dunia nanti, ternyata yang kamu kerjakan hanya ngurus yang masih terpelihara ini, yang sudah aman ini. Maka bagiku, kata Yahweh Tuhan, terlalu sedikit yang kau kerjakan. Kalau saudara mendengar kalimat terlalu sedikit yang kau kerjakan, berarti Papa di surga merasa bagaimana? Enggak puas Terhadap Tuhan Yesus? Tidak puas. Maaf saudara, ketika gereja yang harusnya mengurus lebih banyak orang berdosa, tapi gereja sibuk ngurus yang masih terpelihara, maka sesibuk apapun kita, tapi kalau yang kita urus yang masih terpelihara, maka firman yang sama yang dikatakan oleh Yahweh Tuhan dalam 900 tahun sebelum Yesus datang akan diulangi kepada kita. Terlalu sedikit bagi. Maaf, kalau dari minggu sampai kembali ke minggu lagi,
kita sibuk mendoakan, melayani, menghibur, menegur, menasihati yang masih terpelihara, maka Tuhan akan bicara yang sama, terlalu sedikit bagiku. Kenapa? Karena apa ketetapan Tuhan? Baca. Karena aku akan membuat terang bagi bangsa-bangsa. Perhatikan dua kelompok ini. Kelompok pertama orang-orang Israel yang masih terpelihara dan suku-suku Yakub. Itu kelompok pertama. Kelompok kedua adalah bangsa-bangsa. Mengerti? Oke. Masih ingat perumpamaan domba yang hilang di Lukas 15? Kalau ada yang nggak ingat, angkat tangan supaya saya terangkan, supaya saudara bisa ngikuti. Masih ingat? Iya. Betul? Kalau kita hanya ngurus yang 99 yang sudah aman di dalam kandang, Tuhan suka atau tidak? Jawab, Tuhan suka atau tidak? Loh, Tuhan suka atau tidak? Tidak. Kenapa? Nah, ada satu yang hilang yang kita harus cari. Tetapi gereja akhir zaman berani memutar balik firman ini, membiarkan yang satu hilang, urus yang 99 karena orang kaya semua. Ngerti kalimat ini? Dan ini kesalahan besar. Terlalu sedikit. Ini kata yang sangat tidak baik. Kalau kita hanya ngurus yang masih terpelihara, cari yang di luar sana. Ini yang kita harus pikirkan baik-baik, supaya hati Tuhan itu kita senangkan. Amin. Saya percaya semua kita pasti suka nyanyi lagu menyenangkanmu, senangkanmu, betul. Tapi sering kali kita tidak tahu bagaimana cara menyenangkan Bapa kita di surga. Ayat berikut 1 Timotius 2 ayat yang keempat. Tidak ada ayat lain di Alkitab. Saya ulangi, tidak ada ayat lain di Alkitab kecuali ayat ini yang memberitahu kita apa sih kehendak Tuhan itu. Ketika banyak gereja hobinya doa puasa, lalu ditanya kenapa gereja suka doa puasa, jawabannya pasti cari kehendak Tuhan. Untuk apa kehendak Tuhan yang sudah jelas tertulis dicari lagi pakai doa puasa? Ngerti kalimat ini? Loh, salah atau tidak? Jadi kalau kita mencari lagi kehendak Tuhan, sudah jelas salah. Sebab kehendaknya sudah jelas. Ayo baca sama-sama. 1, 2, 3. Yang menghendaki. Nah, stop, pelan-pelan dulu. Siapa yang menghendaki? Yang menghendaki ini siapa yang dimaksud? Tuhan. Paulus menulis. Baca lagi 1, 2, 3. Yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan. Untuk memperoleh siapa kebenaran itu? Yesus. Akulah jalan, akulah kebenaran. Jadi gereja Tuhan tidak ada kehendak Tuhan yang lain yang tertulis di Alkitab kecuali satu. Saudara boleh bongkar Alkitab, istilah saya sampai robek Alkitab saudara, tidak ketemu ayat lain yang berkata inilah kehendak kecuali ayat. Nah, kalau saudara dan saya ingin menyenangkan Tuhan, lakukan yang
Loh, lakukan yang dia kehendaki. Pasti dia senang. Tidak ada lagi sekali saya katakan kehendak Tuhan kita. Yang lain-lain cuma satu, supaya semua orang diselamatkan. Beda, bukan dikristenkan, bukan, tapi yang diselamatkan. Hari ini ada berita yang mengejutkan. Ketika tiap hari-hari besar keagamaan di Indonesia, kan pasti narapidana dapat remisi, bukan? Nah, sudah ada berita dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia bahwa yang napi Kristen nanti 25 Desember akan dapat remisi, termasuk Pak Ahok. Nah, ternyata ada berita Pak Anies Baswedan minta kepada penista agama jangan diberi remisi. Jangan marah. Saya setuju. Loh, kaget bukan? Kenapa saya setuju? Sebab di dalam penjara Pak Ahok menyelamatkan banyak orang. Nah, ini beda pemikiran. Betul tidak? Beda pemikiran. Jadi seperti Paulus, kalau dia tidak di dalam penjara, maka tidak ada seorang yang namanya Onesimus akan diselamatkan. Masih ingat? Kalau Onesimus tidak diselamatkan, maka kita tidak punya kitab yang namanya kitab Filemon. Itu luar biasa. Bagi yang belum tahu, saya beritahu sedikit, nanti baca sendiri. Kitab Filemon itu ditulis luar biasa. Ketika hari Onesimus ini bebas karena masa hukumannya sudah selesai, ternyata anak muda ini tidak mau keluar. Nah, kan aneh, mana ada orang pengen lama-lama di penjara kecuali Onesimus. Jawabannya, sebab di penjara itu dia jumpa Tuhan. Dan dia punya papa namanya Paulus. Jadi waktu dia mau keluar, dia nggak mau. Dia bilang pada Paulus, aku mau di sini nemanin papa saja. Tapi nggak bisa. Nah, selama di penjara itu, Paulus tahu ternyata Onesimus ini mantan karyawannya Filemon. Filemon itu donatur hebat dalam sejarah gereja. Kalau saudara baca, ya luar biasa Filemon. Dia itu orang kaya, tapi cinta Tuhan dan takut akan Tuhan. Uangnya banyak dipakai untuk penginjilan. Saudara baca surat-surat Paulus. Nah, akhirnya Paulus tulis surat kepada Filemon. Surat itu luar biasa. Maaf ya, kenapa gereja sedikit sekali khotbah tentang kitab Filemon? Saya tidak menghakimi, tapi saya mau berkata, kalau gereja tidak punya pelayanan di penjara, maka tidak pernah bisa khotbah kitab Filemon. Nah, kata pelayanan bukan cuma khotbah loh. Saya punya pelayanan di penjara, tapi saya nggak cuma khotbah. Lalu apa yang saya kerjakan? Kalau cuma khotbah, semua gereja ada. Hari ini khotbah gereja mana, hari besok khotbah itu ada. Tapi saya nggak khotbah kalau di penjara. Pertama, saya akan tanya para nabi, khususnya yang pria-pria, minta alamat atau nomor telepon istri kalian. Saya akan tanya, kerja apa kamu sekarang? Suami di penjara hidupnya gimana? Karena kepikir nggak itu, saudara? Percuma kita mau bayang di penjara saya, yang di rumah dia ngurus siapa? Berapa kali saya memberi modal para istri yang ditinggal suaminya di penjara? Ya nggak besar-besar, asal bisa hidup. Kedua, anak-anaknya malu punya papa di penjara. Pernah nggak kita mikir anak-anak itu kita angkat hidupnya? Kita yakinkan, kamu gak usah malu.
Nggak cuma itu saja, saya nyekolahkan biaya anak-anak mereka juga. Ngerti nggak maksudnya? Dan ada lagi urusan lain yang banyak gereja nggak pernah mikir. Dan yang saya kerjakan bukan cuma yang Kristen, karena aturan negara ini kalau kita gereja melayani nabi harus yang Kristen. Nah saya nggak mau. Di luar jam kebaktian, saya akan tanya kepada pengurus penjara, siapa yang mau, yang sudah waktunya untuk dapat PB, tahu ya, pembebasan bersyarat. Nah itu saya urus juga. Karena keluarga akan malu untuk ngurus keluarganya untuk bebas. Ngerti maksud saya? Dan itu harus bayar. Maka itu banyak sipir penjara kaget. Saya Kristen, tapi kenapa saya mengurus yang bukan Kristen? Nah di situ saya bersaksi kepada mereka. Maka itu ketika Tuhan membawa saya punya pelayanan di penjara, kitab Filemon itu hidup di hidup saya. Karena hati Yesus ada di situ. Oke, coba kita lihat mulai ayat 6. Filemon itu cuma satu pasal, bukan Filemon 1. Filemon ayat 6, mulai ayat 6. Menarik sekali. Cuma satu pasal, tapi isinya kasih Tuhan luar biasa. Nyimpang dikit ya. Filemon ayat 6. Udah? Maaf saya ulangi lagi, gereja sangat jarang khotbah kitab ini karena sulit dikhotbahkan. Ya sudah, akan hal ini aku yang bukan, ini Filipi, ini Filemon, kaget. Lain. Ini Filipi, Filemon. Nah, bingung bukan? Karena jarang dibaca. Mana? Filemon ayat 6. Setelah Filipi, Kolose, terus Titus, lanjut. Filemon. Dan aku berdoa agar persekutuanmu di dalam iman. Ya, tunggu. Ayo, cepat. Ada? Ya enggak, biar supaya di layar ada ya. Diurut aja, diurut. Filipi, Kolose. Enggak ada. Terus urut aja, urut. Filipi, kita sudah Filipi tadi, terus Kolose, terus Timotius, terus Titus, Filemon. Urut saja, urut. Gak apa-apa, semua sekalian belajar toh, gak apa-apa. Untuk cari di PowerPoint-nya. Oke, kita tunggu ya. Maaf, yang masih tunggu rekamannya, maaf. Ini yang bagian multimedianya masih cari. Sudah dapat? Belum? Filemon 1 kan? Iya, enggak tahu cari bagaimana. Tidak ada, masa? Mungkin di titik Filemon 6. Coba diklik Filemon gitu aja. Nggak ketemu? Ya udah, kalau gitu sudah nggak apa-apa. Ada? Oh ada. Oh, oke. Dan aku berdoa agar persekutuanmu, persekutuan Filemon ini ya, pengusaha yang sangat cinta Tuhan ini, di dalam iman turut mengerjakan pengetahuan akan yang baik di antara kita untuk Kristus. Di antara kita itu siapa? Antara Paulus dengan Filemon sendiri. Ini nasihat yang luar biasa. Ayat 7. Ya, ayat 7. Kenapa harus mendahului ini? Dari kasihmu sudah kuperoleh kegembiraan besar dan kekuatan, sebab hati orang-orang kudus telah kau hiburkan, saudara. Nah,
Jadi Filemon itu menghibur banyak hamba-hamba Tuhan, banyak penginjil yang mengalami siksaan karena Injil. Filemon ini luar biasa. Ini bukti. Jadi Paulus mendahului mengingatkan bagaimana hati orang kaya yang namanya Filemon itu pekerjaan Tuhan. Jadi Paulus pun sering disampuni, diberkati. Terus ayat 8, mulai dari sini ya, ayat 8. Karena itu, perhatikan, kalau ada kalimat karena itu menunjukkan apa artinya? Sebab. Ayo, sebab akibat. Karena itu Filemon, setelah aku tahu kasihmu, aku tahu persekutuan dalam imanmu kepada Kristus, bagaimana pelayananmu kepada saudara-saudara hamba-hamba Tuhan, orang-orang kudus. Karena itu aku mempunyai, sekalipun di dalam Kristus, aku mempunyai kebebasan penuh untuk memerintahkan kepadamu apa yang harus kau lakukan. Jadi Filemon itu sangat respect, sangat hormat kepada Paulus. Paulus merintahkan apa saja. Buat Filemon, Paulus itu seperti Tuhan sendiri. Tapi Paulus menghargai. Ya, ayat 9. Nah ini mulai dia ngomong soal Onesimus. Ayat 9. Tetapi mengingat kasihmu itu, jadi Paulus pun respect kepada Filemon. Walaupun Filemon, aku tahu kalau aku minta apa saja kepadamu pasti kau lakukan. Tapi mengingat kasihmu itu, aku respect kepada kamu. Lebih baik aku memintanya daripadamu. Minta apa? Filemon juga bingung. Aku Paulus yang sudah menjadi tua. Nah, ini nanti akan menjadi kalimat kunci. Kenapa Onesimus gak mau keluar dari penjara? Aku yang sudah menjadi tua. Lagi pula sekarang dipenjarakan karena Kristus Yesus. Saudara, ini hal yang luar biasa. Di penjara bukan karena nyolong, karena mencuri, tapi karena Injil. Aku minta, ayat 10, mengajukan permintaan kepadamu mengenai anakku. Ini yang mengharukan sekali. Alkitab mencatat Paulus itu tidak menikah karena dia anggota Sanhedrin. Tapi kok bisa punya anak? Nah itulah anak-anak yang dilahirkan karena Injil. Nah saya suka kalimat ini karena tiap kali Tuhan beri saya anak itu punya sejarah yang beda-beda. Ya, saya pernah ketemu anak di penjara, saya ketemu anak di pasar, saya ketemu anak di terminal, saya ketemu anak di WC, ketemu anak di mana-mana saja. Di bandara, di mana. Mengajukan permintaan kepadamu mengenai anakku yang kudapat selagi aku dalam penjara, yakni Onesimus. Ayat 10, 11. Ya. Dahulu memang dia tidak berguna bagimu. Nah di sini mulai kelihatan. Kenapa nggak berguna? Ya pasti buat salah. Maka itu Filemon masukkan dia ke penjara karena nggak berguna. Dulu nggak berguna. Tetapi sekarang sangat berguna. Untuk siapa? Baca, untuk siapa? Untuk Filemon, untuk Paulus. Ingat tadi di ayat berapa? Dia berkata antara kita, aku dengan kamu Filemon. Ya, dulu nggak berguna, tapi sekarang berguna. Baik untuk kamu maupun untuk aku. Terus ayat 12. Dia kusuruh kembali kepadamu. Tapi Onesimus nggak mau. Ya, sebagai orang yang sudah tua buat Paulus, punya Onesimus, punya anak Onesimus, Paulus itu sangat tertolong. Bayangkan nih, bukan di hotel, di penjara. Malam penuh air panas mungkin. Paulus begini, Paulus begitu, sudah tua atau tadi itu. Onesimus sangat membantu. Maka itu Onesimus pun nggak mau keluar, karena buat dia Paulus ini papanya. Tapi lihat tadi kalimat itu, dia berguna bagimu dan bagiku. Nah terus kalimat ini, kapan terakhir kali saudara bisa berkata kepada mantan penjahat, bahkan yang masih penjatuh, kalimat yang sama, dia
Teruskan, dia yaitu buah hati. Maaf, untuk menggenapi Yesaya pasal 9 ayat 6, supaya Yahweh Tuhan tidak marah kepada kita sebagai hamba-hambanya, rekan sekerjanya, dengan berkata terlalu sedikit. Jawablah dari hati saudara dan hati saya. Kapan terakhir kali saudara pernah bicara pada seorang pemabuk, seorang pembunuh, seorang perampok, seorang pelacur, seorang penjahat? Kamu buah hatiku. Ngerti kalimat ini? Kapan terakhir kali keluar dari mulut kita supaya Bapa di surga senang? Kepada orang-orang baik kita berkata dia buah hatiku, gampang. Betul saya bicara ini? Ini orang di penjara. Lagi sekali kita nggak usah diskusi kejahatannya apa, bukan urusan kita. Nanti tanggal 31 Maret tahun depan, saya akan nikahkan orang yang saya dapatkan dia di Nusa Kambangan. Dia akan menikah di Bali. Karena dia nggak ada siapa-siapa. Sejak saya ke Nusa Kambangan, sejak dia masih hukuman cukup lama. Waktu saya ketemu itu dia masih jalanin 7 tahun karena kejahatannya. Nah, terus saya bimbing dia, saya kontak. Akhirnya 24 September lalu dia bebas. Salah satu kesukaan saya, saudara, saya ini kalau jemput orang bebas dari penjara, itu ada sukacita yang luar biasa. Keluarganya malu nggak mau jemput. Kira-kira ya atau tidak? Apa sih bedanya orang keluar rumah sakit dan keluar penjara? Beda tidak? Nah, cepetan jawab, beda tidak? Bedanya di mana? Ngerti pertanyaannya, bedanya di mana? Nah, yang keluar rumah sakit kita masih sambut karena nggak jadi mati. Tapi yang keluar penjara siapa mau nyambut, malu. Dan kalau saya harus bebas menerima yang bebas dari Nusa Kambangan, itu cukup ribet. Sebab saya harus ngantar mereka ke Purwokerto. Karena kantor kehakiman provinsi itu ada di Purwokerto. Saya mesti ngikuti tanda tangan di sana, urusan surat menyurat semua. Tapi saya bersyukur memberi saya kesukaan yang luar biasa untuk mereka-mereka itu. Berarti ya, kisah ini buah hatiku. Begitu saya katakan lagi, kapan terakhir kali saudara bicara buah hatiku kepada orang-orang? Mungkin belum mantan. Kalau belum mantan berarti masih jahat. Buah hatiku. Terus ayat 12. Ayat 13. Sebenarnya, nah ini, saya kalau baca ayat ini saya terharu sekali. Sebenarnya aku mau menahan dia di sini sebagai gantimu, Filemon, untuk melayani aku. Terharu nggak baca ayat kalimat ini? Jadi Paulus pun butuh Onesimus, tapi dia nggak boleh egois. Anak ini masih muda, masa tahananku masih lama. Sudah tua lagi, ini hebat cara Injil. Sebenarnya aku masih mau menahan dia di sini sebagai ganti untuk melayani selama aku dipenjarakan karena Injil. Terus ayat 14. Ini hati Paulus kepada Onesimus, kepada Filemon, tapi tanpa persetujuan. Nah, ini kan aneh. Logikanya, kalau kita semuanya Filemon dan kita punya karyawan, ternyata karyawan ini merampok perusahaan kita, perlu nggak ada orang minta persetujuan kita lagi untuk orang ini pulang ke rumah kita? Jawabannya, perlu tidak minta persetujuan? Tidak, aku nggak butuh dia kok. Tapi mengapa Paulus bisa berkata tanpa persetujuanmu, Filemon? Dengarkan. Maaf, saya punya kalimat yang tidak baik. Hampir tidak ada gereja yang punya hati seperti ini. Saya berkata salah atau benar? Ya cukup, saya berkata salah atau benar.
Saya marah kepada sinode-sinode yang hobinya buat surat tembusan ke ratusan pejabatnya ketika ada salah seorang pejabat gereja itu berbuat salah. Ngerti nggak maksud saya? Banyak nggak itu terjadi? Jawab banyak tidak? Banyak. Saya marah. Kenapa marah? Marahnya begini. Bukan saya membela orang berdosa, tidak. Mengapa kalau ada yang benar nggak pernah dibuatkan surat supaya orang tahu? Lo ngerti nggak maksud saya? Kenapa kita buat surat sebanyak-banyaknya hanya tunggu kalau ada orang salah? Ini munafiknya gereja. Harusnya kita buat surat sebanyak-banyaknya ketika ada orang hebat di dalam gereja kita. Kok nggak ada yang ngamen? Supaya orang itu tahu. Maka itu saya berani ngomong kalimat ini. Sesalah-salahnya Onesimus, Paulus menghargai anak ini sampai minta persetujuan mantan bos. Tanpa persetujuanmu, aku tidak mau berbuat sesuatu. Supaya yang baik itu jangan melakukan seolah-olah dengan paksa. Lagi sekali kita menemukan betapa respeknya Filemon kepada Paulus, sehingga Filemon bisa terpaksa melakukan yang dia tidak suka. Tapi kalau Paulus minta, dia terpaksa. Nah, Paulus nggak mau, melainkan dengan sukarela. Ayo jujur, kalau kita Filemon, kita punya karyawan dan sudah merampok perusahaan kita, rela nggak kita terima dia balik lagi? Nah, berarti kita belum punya hati Yesus, itu aja sudah. Kalau saya jawab tidak, harus rela. Tapi Paulus menggunakan bahasa manusia, dia tahu dia nggak mau maksa Filemon. Nah, ini yang membuat Filemon sadar. Kalimat berikut, ayat berikut, manis sekali. Maka itu kalau saya ulangi lagi, kita Filemon tidak bisa dikhotbahkan oleh gereja kalau tidak punya hati di penjara. Karena ini aneh kitab ini. Terus, sebab ini lebih mengharukan. Sebab mungkin. Nah, kata mungkin Paulus tidak menggunakan hati Tuhan, tapi hati manusia. Sebab mungkin karena itu Onesimus ini dipisahkan. Berapa lama? Sejenak. Ini mengharukan daripadamu. Saudara merasa apa waktu membaca ayat ini tentang hati Paulus kepada penjahat ini? Ngerti nggak maksudnya? Ini luar biasa. Mungkin karena itulah Onesimus itu dipisahkan sejenak daripadamu, supaya engkau dapat menerimanya untuk. Gila nggak hati seperti ini, saudara? Belum ngerti. Berarti kalau dari seorang karyawan, oke, jangan ngomong sudah berbuat jahat, belum. Dari seorang karyawan sampai ada kalimat si majikan bisa menerima selama-lamanya. Ini enggak buat jahat. Berarti status karyawan ini jadi apanya? Dengan diterima selama-lamanya. Anak. Mungkin untuk sementara. Saya masih ingat 10 Oktober yang lalu, 11 Oktober pagi pesawat saya itu harus ke Luwuk. Ada pelayanan di Luwuk. Itu pesawat saya berangkat jam 5.35. Berarti saya harus sampai di bandara di Jakarta ini paling lambat jam 4. Nah, ternyata tanggal 10 malam lewat jam 10 terjadi diskusi ya antara saya dengan adiknya Pak Ahok, Ibu Vivi, dengan tim pengacaranya itu. Terjadi diskusi. Nah, salah satu pengacara Pak Ahok yang termuda itu salah satu anak saya. Akhirnya saya sampaikan tentang 1 Korintus 2 ayat yang ke-8. Pokoknya Vi, saya bilang, iblis dan para pembenci
kokomu itu sekarang sedang sakit hati. Loh kenapa? Sebab kokomu jauh lebih terkenal setelah dia dipenjara daripada sebelumnya. Betul atau tidak? Nah, di dalam 1 Korintus 2:8 ada firman, sekiranya penguasa dunia ini tahu bahwa Yesus itu jauh lebih sakti, istilah bahasa sehari-hari saya, lebih hebat setelah dia dimatikan, dibunuh, disalib, maka penguasa dunia ini tidak akan menyalibkan Tuhan kita yang mulia. Tapi iblis nyesal, terlambat sudah. Nah begitu saya katakan, itu 11 Oktober pagi. Akhirnya sampai hampir 1:30 diskusi itu, saya bilang, stop, saya ini besok sebentar harus berangkat. Dan betul, saudara percaya, Pak Ahok sekarang lebih terkenal daripada sebelum dia dipenjara. Nah ini kalimat yang sama, mungkin untuk sementara waktu. Onesimus dipisahkan dari majikannya yang namanya Filemon untuk sementara waktu, supaya Filemon menjadikan dia anaknya. Lagi sekali, sebagai pemilik perusahaan dan ada karyawan yang merugikan perusahaan, mudah atau susah menerima untuk selama-lamanya ini? Susah. Tapi karena Injil semuanya bisa terjadi. Kalimat ini luar biasa. Oke, sudah ada ini ya. Coba kembali ke Filemon lagi. Ya oke, baca dulu. Tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenal hikmat itu. Saudara baca mulai 6. Sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia. Saudara percaya nanti kalau Pak Ahok bebas, dia lebih terkenal dari pendeta siapa saja di Indonesia ini? Ngerti nggak pertanyaan saya? Betul tidak? Kalau dia bebas, wah luar biasa. Bahkan di masih penjara aja berapa minggu yang lalu dia dapat penghargaan internasional, bukan? Hebat sekali. Nah, inilah bukti kata untuk sementara. Ya. Kembali ke Filemon, ayat berapa tadi? 14 atau 15? Saya lupa. 15 ya. Untuk sementara tadi. Oh bukan, ini Filipi lagi, bukan Filemon. 14 ya, enggak, ini keluar di Filipi ya. Ini Filemon, bukan, ini Filipi. Ini Filipi. Nah ini. Sebab mungkin karena itulah yang dipisahkan sejenak daripadamu. Ini yang Tuhan inginkan terjadi di hidup kita. Amin. Jadi siap mulai hari ini kita tidak boleh sibuk hanya kepada yang sudah masih terpelihara. Setuju? Cari yang di luar sana. Cari yang di luar sana. Seharusnya penjara-penjara di tanah Kristen ini tidak boleh ada nama Petrus, Markus ada di sini. Setuju saya ngomong ini? Tidak boleh, seharusnya. Tanah Kristen kok bisa begini? Ayo kita mulai mikirkan hidup mereka. Jadi tidak ada kehendak Tuhan kita yang lain selain menyelamatkan semua orang. Berarti tidak ada satupun yang tersisa. Lukas 15 ayat 1. Ya, Lukas 15 ayat 1. Ayo secara rendah hati, jujur, jangan tersinggung, jangan sombong. Masing-masing kita, apalagi kita hamba-hamba Tuhan, mengukur pelayanan kita dengan Lukas 15 ayat 1. Hampir semua hamba Tuhan mengukur pelayanannya dengan gedung gerejanya. Maaf saya berkata, hampir semua hamba Tuhan mengukur pelayanannya dengan sering banyaknya diundang ke luar negeri atau tidak. Maaf, hari ini gereja harus memberi ukuran Lukas 15 ayat 1. Pas sebelum saudara dan saya melakukan kebiasaan Yesus ini, maka kita belum layak disebut hamba Tuhan dan gereja yang benar.
Maaf, bukan saya yang bicara, tapi firman. Oke, pelan-pelan dulu ya sebelum saya sampaikan ayat. Kalau saudara ditanya orang begini, sebutkan kepada saya satu ayat saja, dan ayat ini mewakili seluruh isi Alkitab. Karena ayat ini yang membedakan kitab suci kita dengan kitab suci agama apa saja. Saudara jawab ayat yang mana itu? Mau saudara ragu? Mana ayat mana? Betul, Yohanes 3:16. Tanpa Yohanes 3:16, maka kitab suci kita tidak beda dengan kitab suci agama apa saja, yang isinya cuma peraturan, larangan, jangan ini, jangan itu. Tapi karena ada Yohanes 3:16, maka kitab suci kita beda. Tapi ini jadi masalah besar. Tahun 76 saya di Pasuruan. Sampai hari ini Kabupaten Pasuruan di Jawa Timur, ya sampai hari ini perdanya saya nggak tahu dibuat tahun berapa. Pokoknya sampai hari ini perda Kabupaten Pasuruan peraturan daerahnya begini, tidak boleh ada satupun gereja berdiri sampai hari ini. Saudara, Muslimnya kuat sampai hari ini. Jadi gereja yang ada dulu yang sejak zaman Belanda dulu. Nah, waktu saya ngadakan penginjilan di sana, ya, saya bacakan dong ayat itu. Di situ saya baru sadar, ternyata Yohanes 3:16 itu jadi masalah utama untuk yang mayoritas di Indonesia. Siapa yang pernah tahu masalahnya di mana? Yang mayoritas tuh. Maaf, kalau saudara nggak bisa jawab, berarti saudara belum pernah interaksi dengan mereka. Masalahnya bukan pergilah kamu. Masalahnya jadikanlah sekalian. Bukan, masalahnya bukan jadikanlah sekalian bangsa murid. Masalahnya Tuhan punya anak. Loh, kan begitu. Begitu besar kasih Tuhan akan dunia ini sehingga dia, nah, anaknya ini yang jadi masalah. Saya bingung. Tapi ini kan firman. Nah, saya harus sampaikan dengan cara apa? Tapi sejak itu penulisan pengertian yang luar biasa. Yohanes 3:16 tidak bisa mentah-mentah kita bacakan itu kepada mereka langsung. Kita lihat, maka itu jangan coba. Ketika kemarin diberitahu bahwa di daerah Tondano ada kampung Jawa, karena pengikutnya Kiai Mojo, istrinya dulu semuanya orang Kristen, arti gereja gagal. Betul? Gereja gagal. Begini ilustrasi Injil yang benar. Kalau saudara pergi ke Jawa dan ada pohon pisang yang buahnya enak sekali, terus saudara ingin dapat bibitnya dan saudara bawa ke Tondano, dengarkan baik-baik. Maka pohon pisang ini hidup dengan tanah di Jawa atau tanah di Tondano? Ayo jawab. Minta tisu. Belum jawab. Loh, kok tanah di Jawa? Kita sudah tanam satu aja. Kita bawa bibit pohon pisang dari Jawa ke Tondano. Terus kita tanam di Tondano. Jadi pohon ini hidupnya dengan tanah yang di Jawa atau tanah di Tondano? Tondano. Ngerti nggak? Saya belum terus. Jadi siapapun yang dibawa dari luar Tondano dan hidup di tanah ini, teruskan. Harusnya ya pakai tanah ini dong. Ngerti nggak pertanyaan? Nah, kenapa
dibawa Belanda dari Jawa diasingkan ke sini. Ada yang salah dari gereja. Malah istri saya kayak Mojong tadinya anak Tuhan jadi bunuh. Dan ternyata kegagalan itu berlanjut sampai hari ini. Tidak selesai. Makin apa kita harus buat kalau kita nggak bertobat. Nah, Yohanes 3 ayat 16. Sejak tahun 76 itu ada perubahan yang luar biasa dalam cara saya melayani. Haris kamu di sini tenang sekali. Hebat kamu. Haris ya kamu ya lupa. Penanya Pak Dokter Gandhi siapa namanya? Coba. Arya, aku Haris, maaf. Saya ulangi lagi, dengar. Yohanes 3:16 saya ulangi. Tidak bisa kita katakan mentah-mentah akan ditolak. Roh Kudus memberikan jawaban. Jadi bagaimana? Oh, Pak Dokter Gandhi sudah datang. Puji Tuhan. Saya beres urusannya dokter. Bunda. Yohanes 3:16 diterjemahkan, digambarkan, dijelaskan, dijabarkan lewat Lukas 15. Ayo, saya ini kuis Alkitab. Siapa masih ingat? Ada berapa kisah di Lukas 15? Ayo cepat. Ada berapa cerita yang Tuhan Yesus berikan? Ada berapa perumpamaan? Ayo. Iya, saya tanya berapa? Oke, hitung dulu, silakan. Saya tunggu ada yang hitung itu. 3. Apa saja? Domba yang hilang, uang yang hilang, dan anak yang hilang. Saudara, ini penjelasan, penjabaran, pembukaan luar biasa. Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Bapa kepada dunia. Dan yang luar biasa, dari 3 kisah yang hilang itu happy ending. Mengerti istilah happy ending ini? Akhir yang bahagia. Sebab yang hilang ketemu semua. Nah, sekarang kita coba cari apa asal muasal penyebab Tuhan Yesus mengajarkan kebenaran itu. Nah, asal muasalnya ayat 1 ini. Ayo kita baca. Bukan, Lukas 15 ayat 1. Ya, lihat ini kita baca. Lukas 15 ayat 1. Ini asal muasalnya. Kalau tidak ada kejadian ini, maka tidak akan ada Lukas 15. Kisah kasih yang luar biasa. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa. Stop dulu. Pada masa Yesus hidup di dunia, 2 kelompok orang ini bisa nggak masuk ke bait suci? Jangan lagi masuk. Dari halaman saja sudah diusir. Betul? Tapi ini yang luar biasa. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus. Stop dulu. Berikan saya kata lain dari biasanya. Itu maksudnya apa? Rutinitas. Selalu, sering, rutinitas. Ini yang luar biasa. Maaf, sejak tahun 76 ayat ini yang selalu akan saya pakai jadi penghakiman untuk pelayan, untuk model pelayanan saya. Begini, gereja yang benar, gembala yang benar tidak dinilai dari jadwal pelayanannya, dari jadwal khotbahnya, dari gedung gerejanya, dari lulusan teologi yang mana. Maaf, tidak. Gereja yang benar, gembala yang benar itu dinilai menurut Lukas 15 ayat 1. Berapa sering penjahat-penjahat, pelacur-pelacur, orang-orang berdosa di sekitar kita tinggal itu sering datang ke kita.
Betul? Berapa sering? Kalau mereka tertolak di sistem agama, tetapi mereka bisa akrab dengan Tuhan Yesus. Betul? Apa yang mereka cari dari Tuhan Yesus? Baca kalimat berikut. Mendengarkan. Ayo baca. Apa yang mereka cari dari Tuhan Yesus? Firman, pengajaran, kebenaran. Lagi sekali saya berkata, tanah Minahasa harus mengalami revolusi. Bukan cuma revival, tapi revolusi. Apa revolusinya? Maaf, jangan ada yang tersinggung. Robohkan semua gedung yang megah-megah ini, yang membuat orang berdosa malah takut untuk masuk. Saya berkata salah atau benar? Maaf. Mereka, para pemungut juga orang berdosa, tidak akan berani masuk ke gereja. Jawab ya atau tidak? Iya. Karena mereka tahu kami nggak akan diterima. Lalu di mana Yesus terima mereka? Di tempat-tempat umum di mana mereka ada. Jadi ketika bait suci menolak mereka, Tuhan Yesus yang menerima mereka. Ini luar biasa. Lagi sekali maafkan saya kalau ada yang tersinggung. Tapi inilah ukuran penghakiman yang benar atas hidup kita sebagai gereja. Dengan kalimat pertama tadi, terlalu sedikit bagimu. Kalau kamu melayani aku hanya untuk yang masih terpelihara, yang 99 itu tinggalkan, cari yang hilang. Saudara, ayo kita hidup. Jadi pagi jam 7-an kami dijemput oleh Nyoman, supirnya dokter kami. Dia belum Kristen. Dia ngomong lucu. Wih, saya heran Pak, lihat orang Minahasa makannya itu luar biasa. Ini orang Bali bisa ngomong begitu. Makannya luar biasa. Kalau pesta yang datang orang 10, tapi mereka masuk ke orang 100. Di kampung saya nggak begitu. Saya pernah tinggal di Bola Mangondo, juga tidak begitu. Saudara, waktu Nyoman ngomong ini, hati saya sedih dan sakit. Inilah model kita yang menyebut diri Kristen. Hambur-hambur uang hanya untuk dilihat orang, wah. Tapi untuk penginjilan kita pelitnya luar biasa. Setuju nggak saya ngomong ini? Ini dia. Untuk barang yang jadi tai dalam 3 jam, kita berani hambur-hambur. Tapi untuk keselamatan kekal, kita pelitnya luar biasa. Bertobat. Harus ada revolusi kekristenan di tanah Kristen ini. Setuju ya? Revolusi. Rampak habis-habisan. Harus berubah. Maaf. Sejak tahun 74 pertama kali saya menginjak tanah Minahasa, saya tidak pernah khotbah halus-halus, pasti keras. Maka itu banyak gereja tidak suka. Dan setiap kali saya dapat kesempatan untuk menyampaikan kebenaran di tanah Minahasa, saya berkata keras. Salah satu bentuk revolusinya adalah pola makan orang Minahasa harus berubah. Kenapa? Karena sifat-sifat binatang yang kita suka itu menjadi darah daging kita. Asar Tomohon harus ada revolusi besar-besaran. Serius. Para pencinta binatang di dunia marah pada orang Minahasa. Kalau mereka lihat pasar Tomohon, sadis gitu. Lu serius, kita boleh tertawa, tapi mengapa Tuhan Yesus bicara tentang binatang-binatang najis itu? Kan memang sifatnya.
Dan itu jadi kesukaan kita. Maka itu model kita seperti ini. Maaf, harus berubah. Jadi ayo kita mengagumi diri kita sendiri dengan ayat 1 ya, Lukas 15. Kapan terakhir kali ada orang berdosa datang kepada kita? Kapan terakhir? Maaf, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Saudara tanya saya, kapan terakhir kali? Maka jawaban saya, Nyoman. Jadi malam saya sempat bicara sebentar dengan Nyoman, saya doakan. Saya bilang, Nyoman, Bapak enggak ngajar kamu untuk pindah agama. Tapi ini kebenaran. Tetap kepada iman. Saya doakan. Sebelum Nyoman, itu hari Selasa yang lalu di Makassar, saya lagi cukur. Yang nyukur saya di jamaah Tuhan luar biasa. Orang Garut, orang Sunda, namanya Arif. Tadi pagi dia masuk kontak saya aja. Karena dia merasa heran, baru ketemu kok bisa begini. Maka itu pertanyaannya, ayat ini, kapan terakhir kali orang berdosa kepada? Yesaya 2 ayat 2. Yesaya 2 ayat 2. Yesaya pasal akan terjadi kapan? Hari-hari terakhir. Nah, hari-hari terakhir kapan? Sekarang, sudah akhir zaman. Nah, nanti kita periksa. Kalau Yahweh Tuhan berfirman 800 tahun sebelum Yesus lahir, hari-hari terakhir, harusnya sekarang ini sudah terjadi belum nubuat ini? Seharusnya sudah terjadi belum? Seharusnya, tapi belum. Apa buktinya? Maaf, kalian. Akan terjadi pada hari-hari terakhir. Hari-hari yang terakhir, gunung tempat rumah Yahweh. Gunungnya, kalau mendengar kata gunung sudah tinggi atau belum? Udah. Tapi lihat kalimat ini. Akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung. Stop dulu. Coba mikir. Ada gunung, ada rumah Yahweh di sini. Nah, gunung ini adanya di atas hulu-hulu gunung. Ngerti nggak maksudnya? Jadi bagaimana posisinya? Tinggi sekali. Karena disebut hulu, itu artinya apa? Ujung. Jadi ada gugusan gunung-gunung, itu hulunya. Dan di atas gunung-gunung itu ada satu gunung lagi. Itulah gereja. Terus menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Boleh tambah tinggi lagi. Maksud begini, Papa di surga, gerejanya harus paling tinggi di atas semuanya, supaya dari jauh pun orang bisa melihat. Dan apa yang terjadi? Lihat kalimat terakhir. Terus akan berduyun segala bangsa. Ingat tadi 1 Timotius 4, semua orang diselamatkan. Segala bangsa. Berarti ada yang tersisa nggak? Akan apa? Berduyun-duyun. Beda nggak berbaris, berbondong dan berduyun-duyun? Beda. Jadi kalau berduyun-duyun artinya rebutan banyak, nggak putus-putus. Segala bangsa akan berduyun-duyun ke gereja itu, tempat rumah Tuhan itu. Ngapain? Maaf, ada berapa pendeta yang saya tidak suka ini ngomong di Jawa ya. Saya bilang kepada rekan-rekan, sudahlah, walaupun kamu berkata visi harus bangun gedung gereja besar, jangan. Kenapa? Makin besar gedung gereja yang kita bangun di tengah yang mayoritas, itu akan makin buat masalah. Apa masalahnya? Ayo sebabnya apa? Bukan sirik. Ya, bukan ini. Begini, mereka kan mikir, coba kalau sudah
saudara jadi kita. Kita jadi mereka yang bukan Kristen. Terus ada orang menggedung gereja. Kita mikir nggak? Oh, berarti kamu bangun segede itu suruh kami yang masuk. Loh, betul tidak? Itu buat mereka marah. Untuk apa? Di daerah mayoritas bukan kita, bangun gedung besar-besar. Itu buat mereka sakit hati. Akhirnya Injil nggak sampai kepada mereka. Loh, betul nggak saya bicara? Harusnya bukan itu yang dibangun, bukan. Tapi kan ayatnya rumah Tuhan. Nah, salah. Maaf, saya tidak pernah setuju. Kalau ada gembala, ada pendeta berkata gedung gereja rumah Tuhan, salah besar. Kalau ini rumah Tuhan, selesai ibadah kita pulang semua. Terus Tuhan disuruh ngapain? Diam sendiri di sini. Loh, betul tidak? Ini bukan rumahnya. Perjanjian baru dengan tegas berkata, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu itu rumah, bukan gedung. Setuju? Ini salah. Jadi Yesaya 2 ayat 2 enggak bicara bangunan secara fisik, tapi secara roh. Bahwa kita ini rumahnya. Dimanapun kita pergi, kita menjulang tinggi di antara yang lain. Dan bangsa-bangsa berduyun-duyun. Ayat 3. Untuk apa? Ini harus tahu. Untuk belum selesai ternyata. Setelah segala bangsa dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, mari kita naik ke rumah Yahweh, ke rumah Tuhan Yakub, supaya. Nah, perhatikan kata supaya, menunjukkan apa? Tujuannya supaya apa? Baca supaya Dia mengajar kita. Dia mengajar kita tentang jalan-jalannya dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Yahweh dari Yerusalem. Jadi dicari itu kebenaran, firman. Bukan ibadah yang rame-rame, tidak. Ini yang harus kita perhatikan. Nah, maka itu saya tanya, kan ini membuat hari-hari terakhir seperti itulah kerinduan Tuhan kepada gereja. Maka itu saya tanya tadi, sudah terjadi atau belum? Loh, jawab sudah terjadi atau belum? Jangan lagi bangsa-bangsa. Berapa banyak yang sudah Kristen lama keluar dari gereja malahan? Loh, ada tidak? Nah, kan kebalik. Kenapa bisa begitu? Tersinggung dikit kuat buka gereja baru lagi. Minta ampun. Ada pengusaha kaya, punya uang banyak, sewa gedung, panggil pendeta yang bisa lucu-lucu, dibayar di sini, cari pemain musik, ngeri sekali. Ini yang kita gagal. Jadi bangsa-bangsa itu minta pengajaran dari Sion, dari Yerusalem, minta diajar supaya kita tahu tentang jalan-jalan Tuhan. Luar biasa. Nah, ini yang kita harus berubah dalam hidup kita. Kapan bangsa-bangsa itu datang minta pengajaran, termasuk orang-orang berdosa tadi. Ya, jadi kita harus betul-betul menikmati kebenaran ini supaya bangsa-bangsa itu mengenal. Jadi Tuhan Yesus menemui para pemungut juga orang berdosa untuk minta mendengar dia mengajar. Betul ya? Kisah Rasul 28 ayat 30 dan 31. Ini cara hidup Paulus, luar biasa. Kisah Rasul 28 ayat 30 31. Jadi seharusnya kita di mana saja kita sibuk. Dan Paulus, ya, teruskan bagaimana? Tinggal 2 tahun penuh di rumah yang disewanya sendiri itu stop. Ini di Roma, ya, di kota Roma. Roma sejak zaman itu sudah jadi kota internasional. Sejarah mencatat, berarti Paulus ada di kota internasional. Bangsa-bangsa ada di sini.
lihat. Maaf ya saudara, tidak ada satupun ayat di dalam 28 pasal Kisah Para Rasul yang menyuruh kita untuk bangun gedung gereja. Itu tidak ada. Padahal jumlah orang percaya tiap hari ditambahi terus oleh Tuhan. Kenapa mereka gak sibuk mencari panitia pembangunan? Karena memang gak ada perintah. Nah, di sini kita lihat Paulus tinggal 2 tahun penuh di rumah disewanya sendiri itu. Ia terus kan Menerima semua orang yang datang. nah, cocok gak dengan Yesaya 2 tadi? Bangsa-bangsa berduyun-duyun. Semua orang datang ke rumah sewanya Paulus. Ya, ngapain? Ayat 31. Ngapain? Ayo terus. Dengan terus terang tanpa rintangan apa-apa yang memberitakan kerajaan Tuhan dan mengajar tentang Tuhan Yesus, tentang kebenaran. Pertanyaan saya, ini gereja atau bukan? Gereja. Karena ada firman. Tapi di rumah. Bahkan bukan rumah miliknya Paulus, sewa. Maka itu saya yakinkan banyak teman-teman di desa-desa, kalau gereja mereka masih kontrak, nggak apa-apa, kamu temannya Paulus. Nggak usah pengen punya sendiri. Nggak ada yang ngapain. Nggak usah punya sendiri, sewa saja. Habis kontrak cari yang lain lah. Nggak susah. Justru menerima orang di rumah lebih mudah. Dan itu dibuat oleh Tuhan Yesus. Para pemungut juga dan orang berdosa diterima. Sedikit ya saya ngomong Kisah Rasul. Ini luar biasa. Dari 27 kitab perjanjian baru, 26 kitab kalau saudara baca, termasuk kitab Wahyu, termasuk 4 Injil, termasuk kitab Roma semuanya, selalu ada kata penutup atau kata terakhir. Karena itu surat. Ada yang kunci, ngerti ya? Hanya Kisah Rasul yang tiba-tiba selesai. Jadi begitu kita baca ayat 31 sampai 28, habis. Saya bersyukur pada Roh Kudus, saya lupa tahun 70 berapa. Tiba-tiba saya tahu, ini kok aneh kitab ini. Semua ada kata penutupnya. Ini kok tidak ada. Nah, saya memang ingin tahu. Tapi saya nggak nyangka jawaban Roh Kudus. Begini Tuhan jawab. Aku tidak akan pernah menguji Kisah Rasul. Kenapa? Kamu akan meneruskan di pasal-pasal berikut. Wih, saya kaget sekali. Maka itu kalau saudara dan saya melakukan penginjilan seperti perintah agung, pergilah kamu, berarti saudara juga penulis Kisah Rasul. Mungkin kalau dihitung sudah pasal kejuta berapa. Ngerti ya? Yang dikerjakan oleh para misionaris, oleh gereja. Maka itu kitab ini gak pernah ditutup sampai dia datang kembali. Maka itu kalau saudara dan saya tidak rajin memberitakan Injil, Yesus gak datang-datang. Dan celakanya kalau Yesus terlambat datang, kejahatan yang menang di dunia. Ingat dia pernah berkata, kalau waktu ini gak dipersingkat, orang benar pun bisa ikut hilang. Itu ngeri. Maka kita harus percepat dengan cara memberitakan Injil. Karena itu yang dikehendaki Tuhan, menyelamatkan semua orang untuk memperoleh pengetahuan, pengenalan akan kebenaran itu. Maka itu ayat ini luar biasa. Dengan mengajar tentang Tuhan Yesus Kristus. Hampir semua gereja tidak mengajar tentang Yesus, tapi tentang doktrin dan dogma. Dan terjadi perang. Masing-masing sinode berkata dogmaku paling benar, yang lain salah. Tapi kalau kita ngajar tentang Yesus Kristus, gak ada yang salah. Karena dia itu kebenaran. Amin. Gereja sibuk tentang dogma. Coba lihat soal baptisan aja, sampai ini nggak selesai. Betul? Yang satu percaya satu soal, yang selang pun mau ke depan atau ke belakang, ngapain diributin?
Heran kan gereja ini. Loh betul, orang nggak ribut itu. Kenapa mesti diributin? Yang nggak ada di Alkitab, kenapa kita harus ribut? Maaf ya saya ngomong. Maka kira kita terlena. Ngerti kata terlena? Lupa yang utama. Pergilah kamu ke seluruh dunia, beritakan Injil itu dan jadikan segala bangsa muridku. Kita lupa. Jadi hari ini kita dipanggil, ingat ya, untuk mengetahui, untuk mengingat kembali kerinduan Bapa kita di surga adalah menyelamatkan semua orang, bukan mengkristenkan, tapi menyelamatkan semua orang supaya semua orang itu diselamatkan. Amin. Ayat terakhir, supaya kita makin dikuatkan oleh kasih Tuhan atas kehidupan kita. Injil itu tidak boleh disampaikan dengan doktrin agama. Setuju? Oke. Ini masalah berat buat gereja. Yesus yang adalah pusat dari semuanya itu sulit diterima kepada yang bukan Kristen. Betul atau tidak? Kalau kita ngomong Yesus kepada yang Muslim, yang Hindu, yang ateis, yang komunis, yang Buddha, menerima atau nolak? Nolak, karena sudah tahu. Nah, ini yang saya temukan. Jadi kegagalan Injil di dalam gereja karena Yesus terlanjur dikenal sebagai orang Kristen dan pendiri agama Kristen. Ini masalah besar. Jadi gereja harus bisa meyakinkan dunia bahwa Yesus itu bukan orang Kristen. Bukan yang aneh. Betul? Kalau kita belum berhasil meyakinkan dunia Yesus bukan orang Kristen, maka sampai kapanpun Injil akan terjadi. Untuk apa kamu ceritakan tentang Yesus? Aku kan sudah punya agama. Nah, tapi kalau kita menceritakan Yesus dengan kasih, orang akan terima. Artinya orang akan terima. Tahun 80-an, gereja Singapura mengalami lawatan Tuhan yang luar biasa. Dan saya terlibat. Itu saya kagum sekali. Jadi waktu itu gereja Singapura bersepakat, kompak mereka, termasuk Katolik. Mereka buat tema No Jesus Evangelism. Loh, pertama saya kaget. Dan juga ngomong kalau menginjil gak ada Yesus terus gimana dong? Saya ikut. Wih, luar biasa. Ya, Singapura itu negara Asia, tapi sudah kayak negara Barat. Orang egois satu dengan yang lain. Jadi begini mereka bergerak. Semua murid-murid Yesus harus mendatang. Ya, di Singapura itu kan negara kecil. Jadi rumah, satu rumah itu jarang, kalau nggak kaya betul nggak punya. Semuanya di flat apartemen, artinya. Nah, situ banyak orang tua-tua yang ditinggal oleh anaknya, anak-anak sudah menikah semua. Jadi gereja Singapura buat kesepakatan menginjil tanpa nama Yesus. Kamu cari data di lantaimu, mungkin lantai 17 misalnya, hitung ada berapa flat rumah. Cari ada berapa orang tua tinggal tanpa anak. Cari yang punya binatang peliharaan, baik itu ikan bias, baik itu kucing maupun anjing. Cari orang yang sakit, data semua. Terus diapain? Begini, kepada orang tua yang sendiri-sendiri, maka gereja datang. Jangan segan ya, kalau perlu bantuan belanja telepon aku, nanti aku pergi belanjain. Nggak ngomong Yesus. Kaget ini orang-orang. Mereka yang sudah sakit lama, nggak bisa nyuci baju, didatangi oleh anak Tuhan. Ayo aku cuci bajumu, mana yang kotor, bersihkan rumah, ngurus binatang peliharaannya, belikan makanannya dan semuanya. Waktu saya ikut itu luar biasa. Orang tanya, kamu ini siapa? Di situ gereja Singapura panen besar. Mereka diselamatkan melihat Yesus yang ada di hidup sehari-hari. Ini luar biasa. Dan berhasil. No Jesus Evangelism. Begitu kita, terima kasih.
Begitu kita bicara agama, doktrin, dogma, orang terima? Tidak. Ini yang kita harus tahu konsepnya. Maka itu kasih itu luar biasa. Tunjukkan kepada mereka supaya mereka menikmati. Oke? Nah, Lukas 15 ayat 2. Ini masalah terjadi. Siapa yang bersungut-sungut? Maka baca. Sungut-sungutlah orang-orang Farisi ada di Taurat. Maaf. Sebutkan kepada saya kata ganti orang Farisi ahli Taurat di zaman ini. Kita sebut siapa mereka itu? Bukan Kristen. Siapa itu? Ayo sebut. Hamba Tuhan, ketua sinode, pendeta. Maaf, jangan marah, karena saya juga pendeta. Jangan masih ingat perumpamaan orang Samaria yang baik hati. Saya tuh sampai hari itu terus masih bingung maksud Tuhan Yesus, tapi saya percaya. Siapa kelompok kedua disebut? Ayo, kelompok kedua pasti ingat. Itu kan nyakitin hati betul. Siapa kelompok kedua yang disebut oleh Tuhan Yesus? Yang lewat lihat orang dirampok ini? Imam dan orang Lewi. Sampai saya tuh mikir, Tuhan Yesus apa nggak ada contoh lain? Itu luar biasa fakta itu. Betul? Inilah kebenaran. Ternyata penghambat orang terima Injil justru kita, bukan yang di luar. Bersungut-sungutlah mereka katanya. Nah, jangan dibaca iya begini, jangan. Coba baca pakai perasaan. Kalau saudara membaca kisah ayat 2 Lukas 15 pakai perasaan, maka akan muncul sebuah intonasi. Bisa nggak mengintonasikan yang benar? Ayo coba lihat ayat. Ayo intonasi gimana? Nada suara kita akan keluar cepetan. Maka bukan makanya langsung aja. Iya. Intonasinya, nada kalimat ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama mereka. Itu intonasi gimana? Mencibir dong. Ih, kamu makan bersama penjahat-penjahat itu. Ih. Saudara, ternyata itu terjadi sampai hari ini. Maaf dengan jujur, di tengah-tengah kita ibadah, tiba-tiba ada orang compang-camping dan bau masuk. Jujur, kira-kira kita bagaimana? Mau duduk sebelahnya? Ngerti nggak pertanyaannya? Dan ternyata itu ada sampai hari ini di hati kita. Harusnya kita terima. Kedua, kalau ada pelacur ikut ibadah, jujur, pasti kita rata-ratakan melihat dia dari atas ke bawah. Maaf, ternyata itu ada di hati kita, harus menghakimi. Gara-gara para ahli Taurat dan imam-imam ini bersikap sinis, maka lahirlah kisah yang luar biasa. Tuhan Yesus nggak marah kepada imam-imam dan ahli Taurat. Ayat 3. Apa yang terjadi? Lukas 15:3. Lalu Yesus ngapain? Nah, muncullah ulasan Yohanes 3:16 yang luar biasa. Lalu ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Kalau kamu punya 100 domba, sore-sore pulang, kamu hitung tinggal 99. Kamu berkata gini enggak? Biarnya satu hilang, kan beranak lagi. Akan begitu pemilik domba? Tidak. Harus cari yang satu. Harusnya begitu gereja. Cari yang hilang itu. Tinggalkan yang 99 karena masih terpelihara. Berarti hati Tuhan mulai hari ini. Hari ini ajari anak-anak kita juga untuk mengasihi orang-orang berdosa. Kalau kita sebagai papa mama bisa meyakinkan anak-anak kita orang-orang berdosa perlu kita selamatkan. Luar
kelemahan mereka akan jangkau dengan kasih Tuhan. Bukan soal agama lagi saling tidak. Jelasnya inilah kerinduan Tuhan untuk kita semuanya, supaya semua orang diselamatkan. Amin. Ayat terakhir Lukas 7 ayat yang ke-9. Lukas 7 ayat yang ke-9. Setelah Yesus mendengar perkataan itu, ia heran akan dia. Ingat, dianya ini adalah jenderal di Kapernaum. Kalau dia jenderal di zaman itu, dia orang Roma atau orang Israel? Roma. Orang Roma karena dia penjajah. Berarti buat orang Yahudi ini orang kafir, betul? Tapi luar biasa, si kafir ini justru punya iman lebih daripada orang Yahudi sendiri. Maka itu Yesus berkata, setelah Yesus mendengar perkataan itu, ia heran akan dia, akan perwira itu, dan sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti dia, ia berkata, aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah kujumpai sekalipun di antara orang Israel. Iman yang sebesar apa? Tadi malam ada persekutuan kecil di rumah Dr. Gandhi Nabi Tupulu, dan kita bahas masalah Tuhan Yesus pernah khawatir selama dia hidup di dunia. Kalau dia datang, dia masih ketemu iman gak di dunia ini? Coba baca dulu Lukas 18 ayat 8-nya. Kebetulan di Lukasnya, coba lihat. So, ini bagian terakhir. Nah, aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Apa maksudnya? Akan tetapi, jika anak manusia itu datang, adakah ia? Baca, adakah ia mendapati iman di bumi? Saya bingung dengan firman ini. Maaf, seharusnya Yesus berkata, kalau aku datang nanti, masih ada gereja di dunia? Kalau aku datang nanti, masih ada sekolah teologi enggak? Kalau aku datang nanti, masih ada yang khotbah enggak? Tidak. Yang dia cari bukan itu, tapi iman. Iman yang bagaimana? Nah, ini suasana Natal. Banyak kita punya iman yang sama. Dalam suasana Natal, hampir semua gereja-gereja karismatik khususnya pasti khotbahnya Lukas 1 ayat 37. Coba lihat ayat. Bukan, mumpung masih di Lukas, kita harus meralat, mengoreksi kesalahan. Betul? Sering nggak ini dikhotbahkan? Coba jawab, sering nggak dikhotbahkan? Sering. Bahkan di Alkitab saudara kita kasih stabilo tebel soal. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tunggu dulu. Ayat ini tidak boleh dipakai untuk sembarangan. Tolong yang mau khotbah Natal ayat ini dirubah. Berapa banyak saya dengar rekan-rekan saya pendeta berkhotbah salah. Saudara percaya anakmu belum menikah, imani supaya bagi Tuhan gak ada yang mustahil, pasti ketemu jodoh. Ngawur. Saudara masih kontrak, percaya gak ada yang mustahil bagi Tuhan, kau akan punya rumah. Salah. Lukas 1:37, ketidakmustahilan bagi Tuhan itu mustahil bagi Maria. Apa mustahilnya? Bagaimana aku belum menikah bisa mengandung, lalu anak melahirkan namanya Yesus, Tuhan sendiri? Itu mustahil. Ngerti nggak? Ini akarnya. Ayo jujur, serohaninya kita, ngerti katanya? Rohani bener. Sependeta-pendetanya kita seorang pendeta, berarti pendeta beneran. Saudara rajin doa puasa, Alkitab hafal misalnya. Saya tanya jujur ya, apakah orang-orang yang sudah serohani yang saya katakan tadi semudah itu jadi seperti Yesus? Tidak. Siapa kita? Nah, jadi kita berkata mustahil aku serupa Yesus, itu mustahil.
Tapi akhirnya malaikat menjawab, sebab bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Yesus akan lahir lewat hidupmu, Maria. Ngerti saudara? Awas khotbah salah lagi. Kemustahilan buat manusia jadi tidak mustahil bagi Tuhan, bukan untuk mujizat keperluan kebutuhan kita sendiri. Stop khotbah itu. Mustahil buat orang seperti kita ini jadi serupa Yesus. Pret gitu jawabannya. Maaf saya bilang, betul masih doyan duit begini. Yesus apaan? Nanti Yudas ayat 20. Sebelum saya akhiri, ini kita harus tahu. Yudas ayat 20. Itu cuma satu pasal juga, jadi nggak ada pasal. Yudas ayat 20. Sebelum Wahyu itu kitab Yudas. Ini bukan Yudas Iskariotnya, ini Yudas saudara Yesus. Yudas ayat 20. Aneh, ayat ini aneh sekali. Bukan ayat 20-nya. Ayat 20. Ya. Akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri, teruskan, di atas dasar imanmu yang paling suci, dan berdoa dalam Roh Kudus. Untuk kudus gak ada paling kudus. Kudus itu satu. Benar gak ada paling benar. Benar itu satu. Tapi ternyata untuk iman beda. Kalau ada iman yang paling suci, berarti ada iman yang tidak suci. Betul? Ada iman yang suci, ada iman setengah suci, ada iman seperempat suci. Yang Tuhan minta saudara dan saya punya iman yang paling suci. Nah, iman yang paling suci itu saya temukan di perwira Kapernaum tadi, yang Yesus katakan kepada orang banyak, oh, iman sebesar ini belum pernah aku dapatkan sekalipun di antara orang Israel. Iman apa itu? Masih ingat? Maaf, banyak pendeta khotbah salah juga tentang Lukas 7. Begitu dengar khotbah pendeta selesai, berapa banyak jemaat berkata, Tuhan terima kasih, aku punya iman yang kuat untuk mamaku sembuh hari ini. Tuhan terima kasih, mendengar khotbah Lukas 7 dari Bapak Pendeta, imanku bangkit, aku akan punya rumah. Salah. Iman perwira di Lukas 7 itu iman yang paling suci. Kenapa? Siapa yang dia imani sembuh? Lo jawab, siapa yang diimani perwira ini untuk sembuh? Masa lupa? Budaknya. Dengarkan, jangan tersinggung. Sekristen-kristennya majikan Kristen, punya pembantu rumah tangga atau dokter vonis, pembantu bapak nggak akan sembuh, usianya tinggal sekian bulan misalnya. Ayo jujur ya, jangan tersinggung. Anggap aja kita semuanya, kita buat apa pada pembantu ini? Nah, paling dikasih ini gaji 4 bulan, pulang berobat. Ya lumayan kalau kita bayar BPJS-nya. Ngerti nggak? Buat perwira itu, kalau kau budak ini mati, cari ganti baru itu mudah atau susah? Coba jawab, mudah atau susah? Mudah, dia jenderal kok. Tapi ngapain dia berjuang untuk budak yang mau mati itu? Dan dia, sayang Lukas tidak menulis dari mana perwira ini dengar tentang Yesus sampai timbul iman. Kan begitu kitab Roma, iman datang karena mendengar. Ya berarti perwira ini pernah mendengar tentang Yesus, itu nggak dijelaskan. Saya ingin tahu dari siapa dia punya dengar tentang Yesus. Pasti ada yang memberitakan. Timbul iman. Yang harusnya ngapain dia pusing-pusing dengan budak ini?
mati, cari lagi aku. Tapi dia berjuang panggil, tolong carikan Yesus, suruh datang. Datanglah, belum sampai rumahnya, di stop lagi, jangan. Cukup katakan sepatah kata saja. Itu iman yang paling suci. Iman yang paling suci adalah iman untuk tetangga kita, ipar kita, sepupu kita, saudara kita, teman kita yang belum diselamatkan, yang rasanya mustahil dia akan percaya Yesus. Ngerti? Dan kalau saudara dan saya beriman tentang orang itu, ini iman yang paling suci. Jangan iman hanya untuk cari materi buat diri sendiri. Tuhan, aku harus punya mobil yang harga sekian. Ngapain? Garasi aja nggak punya. Maaf, saya ngomongin betul nggak? Itu iman yang sangat tidak suci. Tuhan, aku beriman punya berlian sekian karat, dipakai aja kagak? Untuk apa beriman seperti itu? Tuhan, aku harus punya, aku beriman, aku bisa begini. Tunggu. Ingin gak suatu hari Tuhan Yesus berkata kepada masing-masing kita untuk ketemu iman di bumi ini, buat dia gak khawatir lagi. Nah, tadi dia khawatir, masih ada iman gak kalau aku datang nanti? Karena gereja mengajarkan iman yang salah. Mujizat seringkali kita salah. Ngerti firman ini hari ini? Betul? Periksa iman kita sekarang. Iman model apa di hidup? Karena banyak yang salah khotbah tentang iman. Akhirnya kita terangsang dengan konsep yang salah. Lagi sekali, iman yang paling suci adalah iman perwira Kapernaum. Orang kafir tapi imannya luar biasa kepada Tuhan Yesus untuk orang lain yang gak ada hubungan keluarga sama sekali. Betapa indahnya kalau gereja punya iman seperti ini, mengimani orang-orang keras, orang-orang jahat, orang-orang rusak itu diselamatkan. Amin. Itu iman yang Tuhan cari kalau dia datang nanti. Tuhan memberkati kita semuanya. Selamat makan siang. Sampai ketemu nanti malam.